Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan nama saya Revan Samuel Siombing dengan NIM 11S22026 dari Prodi S1 Informatika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa sih itu multicore. Nah, multicore sebelum kita belajar atau saya mempelajarinya di arsitektur organisasi komputer, multicore sudah sering saya dengar di kehidupan sehari-hari saya. Misalnya ketika bermain game. Multicore dalam bermain game itu mengartikan banyak core atau banyak otak dari suatu permainan game. Nah, ketika saya mendengar untuk pertama kalinya di arsitektur eh, organisasi komputer, pikiran saya langsung tertuju kepada istilah tersebut, di mana istilah tersebut menggambarkan suatu tim di mana terdapat banyak otak. Jadi banyak inti dari tim-tim tersebut untuk melakukan efektivitas dalam melakukan suatu hal. Nah, ketika saya juga mencari artinya pada eh, YouTube atau pada platform lainnya seperti ChatGPT, saya juga menemukan arti yang sama. Nah, multicore ini merujuk kepada desain komputer atau prosesor yang memiliki lebih dari satu inti pemerosesan atau di dalamnya memungkinkan komputer untuk melakukan beberapa tugas secara bersamaan, meningkatkan kinerja dan efisiensi pemrosesan, dan dengan menggunakan teknologi multicore ini, komputer dapat lebih efektif untuk melakukan suatu pekerjaan karena telah bekerja sama. Nah, itu juga bagaimana tadinya di dalam game tersebut, suatu game akan berjalan dengan lancar atau suatu permainan akan berjalan lebih lancar ketika semua tim bekerja sama untuk melakukan suatu hal-hal yang lebih efektif di dalam game tersebut. Nah, eh, lanjut pada bagian lainnya, multicore adalah suatu prosesor fisik yang memiliki suatu pekerjaan yang lebih dari satu. Baik, pada poin yang pertama, eh, cara bekerja dari multiprosesor ini adalah eh, memiliki suatu memori yang sama. Nah, ketika sesuatu memori yang sama di dalam komputer, dia akan memperefektif cara otak-otak tersebut untuk saling bekerja sama dalam halnya pembagian tugas. Nah, sistem operasi atau perangkat lunak aplikasi akan membagi-bagi tugas yang diberikan ke inti-inti yang tersedia. Prosesor mendistribusikan tugas-tugas ini ke dalam antrian eksekusi. Nah, eh, dalam eksekusi paralelnya juga, setiap inti akan menjalankan instruksi-instruksi dari tugas yang telah diberikan secara paralel dan inti-inti lainnya. Dalam komunikasi juga terdapat sinkronisasi. Bagaimana otak-otak komputer itu menyinkronkan eh, suatu pekerjaan mereka biar tidak terdapat redundan atau bertabrakannya eh, pekerjaan-pekerjaan yang akan dilakukan. Nah, itu adalah guna memori tersebut untuk eh, menyalurkan atau membuat learning agar otak-otak komputer itu dapat berjalan secara bekerja sama untuk mendapatkan suatu hal yang lebih efektif. Nah, koherisi case juga diperlukan dalam eh, multicore ini agar lebih cepat berjalan karena case-case yang telah disimpan tidak perlu diproses em, untuk melakukan suatu kegiatan baru atau untuk melakukan kegiatan yang sudah dilakukan sebelumnya. Nah, ketika kita juga mendengarkan istilah multicore, pasti kita juga terpikirkan untuk istilah single core. Nah, perbedaan kedua hal tersebut adalah ketika kita multicore kan berarti mempunyai banyak otak. Dan ketika kita mendengar single core berarti hanya mempunyai satu otak. Nah, jadi eh, multicore ini dan single core ini memiliki perbedaan kecepatan, di mana single core akan jauh lebih cepat dibandingkan multicore, tetapi tidak dengan efektivitasnya yang di mana multicore jauh lebih efektif dibanding single core. Eh, kita ibaratkan dengan bus dan mobil sport. Misalnya ketika kita single core adalah kita ibaratkan sebagai
eee, mobil sport. Dia hanya bisa membawa 2 orang, tetapi, kecepatannya jauh lebih cepat dibanding bus. Nah, jadi efektivitasnya kita, eee, ketika mobil sport tersebut hanya dapat membawa 2 orang, dan ketika bus dapat membawa banyak orang di dalam bus tersebut. Nah, itu adalah efektivitas yang saya maksud, di mana multicore dapat memproses suatu proses yang akan dilakukan komputer secara bersama-sama. Dari perbedaan tersebut antara multicore dan single core, multicore akan digunakan untuk komputasi paralel, di mana membutuhkan banyak energi, eee, yang akan digunakan. Nah, yang kedua untuk server dan data center. Dalam lingkungan server dan data center pasti banyak permintaan-permintaan yang akan dilakukan oleh user. Nah, jadi multicore adalah, eee, komponen yang akan digunakan untuk memproses, server dan data center. Yang ketiga adalah pemrosesan data besar. Nah, analisis data besar sering melibatkan pemrosesan sejumlah besar data secara bersamaan, membuat multicore menjadi pilihan yang baik untuk meningkatkan efisiensi waktu. Nah, eee, untuk single core, mungkin bisa kita gunakan untuk proyek-proyek mata kuliah yang sederhana, seperti aplikasi-aplikasi kecil lainnya yang tidak membutuhkan, eee, sebuah permintaan atau instruksi-instruksi yang banyak. Nah, jadi secara sederhana perbedaannya adalah multicore akan digunakan ketika, komputer atau user membutuhkan instruksi-instruksi yang banyak yang harus dilakukan, eee, untuk melakukan instruksi tersebut secara dalam waktu bersamaan. Sedangkan single, core dilakukan untuk, suatu hal-hal yang sederhana yang, eee, memiliki efisiensi energi dan dapat kita menghemat energi untuk melakukan sesuatu instruksi tersebut dengan cepat. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata atau kurangnya penjelasan saya, mohon untuk dimaafkan. Sekian dan terima kasih.